Baik, eh, selamat pagi semuanya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Bapak Ibu Pandita, Upasaka Upasika, dan saudara-saudari Dharma. Saya deg-degan jujur, karena saya ngelihat sungguh bahagia bisa ngumpul di sini dengan para pembelajar, pembelajar Dhamma. Rasanya suatu hal yang luar biasa, walaupun agak sedikit-sedikit kurang pede gitu. Baik, hari ini kenapa saya membahas ini? Kita mencoba 1 jam ke depan bersama saya, Dharmendra Wijaya. Kita akan membahas sedikit menelusuri akar, aliran, dan perjalanan ajaran Buddha dari India kuno hingga dunia modern. Sudah ada yang pernah pelajari ini kah? Belum ya? Jadi izin kita berbagi saja. Karena saya ada kepikiran, ini sebenarnya judulnya dari Bro Moming. Jadi saya hanya melihat ini lumayan menarik, kemudian kita coba telusurin dari akar hingga saat ini. Kenapa saya bahas ini? Menurut saya penting karena kita tahu zaman ini sudah cukup banyak yang mengaku bahwa iya ajaran agama Buddha dengan ajaran Buddha, sektenya banyak sekali. Betul nggak? Sehingga adik-adik kita, anak-anak kita, nggak menutup kemungkinan mereka juga bingung. Ini yang sebenarnya ajaran Buddha itu yang mana, yang mana sih yang bisa diikutin, ya kan? Nah, karena terlalu banyak nih sekte seperti ini, kita akan coba kupas, ngulik dari awal. Ini agenda kita hari ini. Apa itu sekte? Kemudian sekte sebelum di masa dan di masa Buddha Gautama, aliran atau sekte setelah Buddha Parinibbana, perkembangan hingga saat ini, dan yang terakhir kita akan bahas Buddha sektenya apa. Ya, ini agenda kita hari ini. 1 jam ke depan. Sekte dalam KBBI itu dinyatakan bahwa kelompok orang yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh para penganut agama tersebut atau mazhab. Jadi bagian-bagian dari satu agama dia terpecah sub-subnya lagi istilahnya. Oke, kita masuk ke sekte sebelum Buddha Gautama. Sebelumnya, kalau sebelum Pangeran Siddhartha lahir, ada yang kepikiran nggak? Apakah ada agama Buddha saat itu? Ada nggak kira-kira? Belum, betul. Belum ada. Jadi memang belum ada agama Buddha saat itu. Terus bagaimana dengan Buddha di Pankara? Katanya Buddha sebelumnya. Ya, mikir kan? Kalau kritis pasti mikir gitu. Katanya ada Buddha sebelumnya, kemudian kemana ajarannya? Pada saat antar satu Buddha ke Buddha yang lain, itu jaraknya cukup berkalpa-kalpa. Kalau nggak salah 9 kalpa ya. Nah, otomatis pada saat Buddha lahir, Pangeran Siddhartha lahir, itu sudah tidak ada lagi ajaran Buddha. Kalau dibilang berkalpa-kalpa, zaman dinosaurus gimana? Apakah zaman dinosaurus sudah ada Buddhanya? Back lagi, kalau ditelusurin kan kalpa ya, ribuan tahun. Otomatis bisa jadi sebelum bumi ada, atau bisa jadi pada saat satu community yang eh apa seperti kita di zaman Buddha di Pankara, lebih kurang seperti itu. Ini yang ada pada saat itu, agama Weda. Kalau sekarang kita tahunya Hindu ya, agama Weda.
Agama Weda ini melakukan ritual yajna dan di situ menganut istilah sekte, istilah kasta, mengutamakan kasta, kemudian pemimpinnya adalah Brahma, seorang Brahmin, kemudian di situ ada teks Yogweda dan banyak sekali teks-teks yang diajarkan oleh mereka. Kemudian yang kedua, gerakan Upanishad. Nah, gerakan Upanishad ini ia tidak mengutamakan ritual. Kalau di Weda, dia mengutamakan ritual. Sedangkan di sini dia tidak. Dia menekankan pada pengetahuan jana, pengetahuan untuk mencapai kesempurnaan. Kemudian mereka juga konsepnya, dia mengutamakan Atman dan Brahman. Atman itu ibaratkan roh yang utuh gitu. Brahman itu adalah makhluk suci. Dan penyatuan itu adalah moksanya. Kalau kita Nibbana kan. Nah, kalau dia moksanya itu ke penyatuan antara Atman dan Brahman tadi. Kemudian, nah yang ini mulainya yang berkaitan dengan ada bersinggungan dengan Pangeran Siddhartha, yaitu Sramanan atau petapa non-Weda. Mereka ini bergerak mengembara, tidak menetap pada satu tempat, tapi dia melakukan meditasi pertapaan. Dan di situ ada istilah mereka melakukan AKC, istilahnya itu kedisiplinan yang sangat tinggi, bahkan penyiksaan diri gitu loh. Ada yang namanya petapa telanjang, ada yang menyiksa pakai apa? Duri-duri tajam gitu kan. Nah, pada saat itu eh, kelompok ini cukup banyak yang menyebar. Saya hanya tertulis di situ Awija, Ajiwika, dan Janisme. Ada lagi, cukup banyak di situ. Kemudian di masa Buddha Gautama, bagaimana dengan petapa Asita yang meramalkan beliau akan menjadi Buddha atau menjadi seorang raja dunia? Petapa Asita ini sektenya apa sih? Termasuk yang mana ya? Kalau di antara ketiga sebelumnya, petapa Asita ada di mana? Ayo nebak. Dia termasuk resi. Resi dalam arti lebih ke Weda. Tapi beliau lebih independen. Beliau cukup ternama dan dianggap sudah mencapai satu tingkat kesucian sehingga dia tidak menetap pada satu hierarki Weda tadi. Dia terlepas dari itu. Ya. Nah, setelah Pangeran Siddhartha lahir, di situ cukup banyak petapa-petapa yang menjalankan ritual mereka. Bukan ritual ya, latihan pertapaan mereka. Nah, saat Buddha Gautama mencapai pencerahan, kita akan membahas ini dari sekte Buddhisnya. Jadi kalau kita tadi membahas tentang sebelum Buddha, kita sekarang masuk ke mazhabnya Buddha, Buddha Gautama. Fokusnya ke situ ya. Jadi tidak melebar. Kalau kita membahas lagi, balik lagi ya, ntar ngelebar. Oke, kita di sini membahas satu sangga tanpa sekte. Semua biku dan bikuni langsung dipimpin Buddha. Enak kan? Enak. Pada zaman itu, semua ngumpul bareng. Semuanya langsung dipimpin oleh biku. Dipimpin oleh Buddha Gautama sendiri. Makanya cepat di antara sangga itu mencapai pencerahan. Nah, saya sambil duduk boleh? Kita persingkat, kalau tadi pada saat Buddha ada, semua tidak terpecah menjadi satu
community, dan bukanlah sekte. Buddha tidak menyatakan bahwa dia adalah agama, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah sekte, tapi dia mengutamakan adalah ajaran. Inilah jalan yang disebut Yana. Nah, di Mahaparinibbana Sutta, itu Buddha menyabdakan, Ananda, mungkin engkau akan berpikir, sabda guru sudah tiada. Kita tidak lagi mempunyai guru, tetapi bukankah demikian yang harus engkau pandang? Bukanlah demikian yang harus engkau pandang. Dhamma dan Winaya yang telah kuperintahkan dan kuajarkan, itulah kelak yang menjadi guru bagi kalian setelah aku parinibbana. Jadi saat itu Buddha sudah kebayang kalau misalkan setelah beliau wafat, setelah beliau parinibbana, bagaimana para murid-muridnya akan berpegang. Apakah ada penerus, pengganti beliau? Dia tidak mengatakan itu. Tapi dia lebih memfokuskan bukanlah seperti hierarki kerajaan. Akan tapi yang dikatakan berpeganglah pada ajaran yang Buddha ajarkan untuk menuju Nibbana. Oke? Setelah Buddha parinibbana, nah di konsili pertama, itu terpecah menjadi dua. Konsili pertama belum terpecah ya, masih dalam artian mereka bersatu, akan tapi cukup banyak dari berbagai wilayah, ya kan? Nah, di situ muncul dua garis besar, yaitu Stawira dan Mahasanggika. Stawira itu para tetua. Ini yang cikal bakal dari Theravada tadi. Nah, sedangkan Mahasanggika, komunitas besar, diangkat lebih liberal dalam tafsir. Makanya di sini sudah mulai ada penafsiran-penafsiran dari ajaran Buddha. Kemudian di situ eh, mulai ada penafsiran-penafsiran tentang Vinaya. Mulai ada kelonggaran-kelonggaran. Sedangkan para tetua menekankan pada Vinaya yang ketat dan mutlak. Setelah itu muncul 18 sekte. Sekte awal. Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian 3 mazhab dari 18 sekte itu berkembang dan menjadi 3 mazhab yang masih konsisten hingga sekarang. Apa 18 itu apa aja sih? Kupas satu-satu. Stawira, para tetua yang cikal bakal Theravada tadi, itu terbentuk ada 9 berdasarkan wilayah. Theravada itu mulai di Sri Lanka, bertahan sampai sekarang. Sarwastivada mengajarkan bahwa Dhamma ada di masa lalu, kini, dan masa depan. Dia menekankan itu. Dhammaguptaka, winayanya banyak digunakan di Tiongkok. Masaka, Kayastia, Kasyapia, ini sudah tidak ada. Setelah sekian lama, yang saya tidak tulis keterangannya, itu artinya sudah punah. Kita nggak bisa menelusuri lagi apa yang diajarkannya itu, yang ditekankan di aliran mereka itu apa. Kemudian Wati Putria itu melahirkan sekte-sekte Pudgalawada yang percaya ada person individu mengaitkan Atman tadi. Kemudian ada Samitya, cabang dari Punggalawada, itu di India Utara sangat populer. Haimawata dan Sautratika fokus pada sutta, mengkritik Abhidhamma Sarwati Wada. Ini masih berkaitan dengan tetua. Mereka yang para tetua terpecah menekankan
9 ini berbeda karena lokasi tempat mereka berdomisili berbeda-beda, sehingga muncullah 9 ini. Oke. Kemudian Mahasamgika itu muncul ada 7. Ini cikal bakal munculnya apa? Kalau tadi Theravada berarti ini masuk ke Mahayana. Mahasamgika itu adalah induknya. Kemudian Caitika berkembang di Adira, India Selatan. Lokotarawada mengajarkan Buddha bersifat transenden, supraduniawi. Kemudian Ekyawa Harika, sorry, Ekya, Eka Wiyawa Harika. Kemudian ada Gokulika, Bahu, Srutia, menekankan perbedaan ajaran dasar dan ajaran mendalam. Nah, ini kan ada penjelasan satu-satu ya. Ada tulisan, ada kata-katanya, tapi penjelasannya yang nggak ada, berarti ya nggak ada penjelasan lagi udah. Prasnapati, Prasna Tiwada. Sudah berapa? Tadi 9. Ini 7. Masih kurang dong? Kurang 2. Ya ini duanya. Dua ini adalah Damotaria dan Badaria. Badra ya ini ya. Nah, ini catatannya adalah beberapa sumber menyebutkan hingga 20 sekte. Jadi kalau kita di sini bahas 18 sekte, sebenarnya ada juga mengatakan 20 sekte. Tapi yang diakui, yang lebih banyak ditelusuri, itu menyatakan 18. Jadi duanya masih meragukan. Saya tidak cantumkan di sini. Dan sekian banyak itu yang bertahan hingga kini hanya Theravada. Keren kan? Banyak ajaran lain masuk ke jalur Mahayana dan Vajrayana, lalu melebur. Jadi antara yang tadi, kalau yang di sini, di antara sekte yang muncul, aliran-aliran yang muncul ini, itu ada yang melebur. Nah, kita mulai dari yang melebur tadi, Mahayana. Mahayana ini apa? Kendaraan? Kendaraan besar. Kendaraan besar ini eh, mengutamakan apa? Body, bodhicitta. Jadi penekanannya itu adalah di India, itu ada sekolah filsafat India, itu awalnya dari Nagarjuna pada abad kedua Masehi. Di situ menekankan sunyata atau kosongan. Disebut di Madhyamaka. Kemudian ada Yogacara. Yogacara atau Wijayawa Wijayanana Wada. Aliran itu hanya fokusnya pada kesadaran, lebih ke vipassana. Terus Tata Gata Gabra Garba, ajaran tentang benih Buddha dalam semua makhluk. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa kita calon Buddha, di situ ditekankan. Makanya ada yang mengatakan Sukuntum Teratai untuk para calon Buddha, calon Bodhisattva. Yang ada di sinilah semuanya. Oke. Nah, sekolah filsafat ini jadi pondasi bagi sekte-sekte di Tiongkok dan Jepang. Jadi itu penekanan ajaran Buddha di sana menyesuaikan dengan tradisi setempat. Makanya muncullah aliran-aliran penekanan, aliran ini lebih ke penekanan-penekanan. Mana yang difokuskan. Salah satunya misalkan apa? Pudarika Sutta itu kan lotus ya, Sutra Teratai. Nah, itu ada lagi. Kita lanjut lagi setelah ini. Tradisi Tiongkok, Tendai.
Setelah tiantai, kalau di Jepang itu tendai. Menekan sutra teratai, sutra lotus. Kemudian Huayan, Kongo di Jepang, Kegon di Jepang itu berdasarkan Awatam Saka Sutta. Yang saya sebut tadi kan penekanannya beda-beda. Jadi yang tadi sutra teratai ditekankan di tiantai, kemudian Sutta Awatam Sawaka, Atam Saka, Awata atau sorry agak grogi kebetulan Huayan itu di situ di Kagon menekankan itu Sutta itu yang ditekankan. Kemudian di Sanlun itu cabang Madhya Maka yang di Tiongkok. Lalu cabangnya dari Yoga Cara itu muncul Fasyang. Pernah dengar nggak? Nggak ya. Kalau Yoga Cara pernah ya. Kemudian di situ ada Chan. Nah, yang saat ini sampai saat ini itu menekankan pada Chan. Cukup tersebar sampai ke sampai saat ini ya. Sampai di dunia barat pun sudah mulai mempelajari meditasi dengan teknik Chan itu seperti apa. Nah, kalau ngomong Chan itu mulai mulai apa? Kalau terkenalnya ya, terkenal dari apa? Thich Nhat Hanh. Kalau pada zaman itu beda. Oke, mungkin kilas balik dulu sebentar ke yang lain. Pernah lihat ada seorang biku perutnya gendut, gendut banget, botak gitu kan, pakai bawa bawa apa? Buntelan. Itu biasa kalau misalkan di Tiongkok itu menyebutnya apa? Putai, biksu putai. Nah, beliau itu menekan pada ajaran Chan tadi. Sangat sangat luar biasa ajaran Chan ini. Kenapa dia bentuk wipassananya mengalir dengan perjalanan hidup. Saat kita berpraktek seperti ini, ngomong, mau makan, disadarin semua, gitu loh. Oke, itu Chan lebih menyelam dan lebih membumi ya. Dan menekankan pada devosi Buddha Amitabha, Pure Land, itu aliran selanjutnya di dalam Mahayana. Jadi Amitabha termasuk nggak? Termasuk Pure Land dalam Mahayana. Kalau di Jepang, tradisinya berbeda lagi. Pernah Nichiren dengar? Pernah tahu Nichiren? Itu termasuk dalam mazhab Mahayana. Karena di situ juga menekankan Sutta Teratai. Jadi dari Tiongkok Mahayana berkembang lebih lanjut di Jepang. Kalau Chan di Cina, itu di Jepang itu Zen. Kalau Chan itu lebih enjoy ya. Tapi kalau di Jepang tidak. Zen lebih keras. Disiplin, penekanan disiplinnya lebih kuat di situ. Nah, Zen itu ada Soto Rinzai dan Obuku. Selanjutnya Nichiren. Sama tadi, menekankan pada Lotus Sutra, mantra Naemyong Renge Kyo. Menekankan ke situ. Kemudian ada Jodosu dan Jodo Shinsu, Pure Land Jepang, versinya Jepang. Shingon, Buddhisme eksoterik Jepang berpengaruh di Vajrayana. Jadi kalau misalkan dibilang apakah di Jepang ada Vajrayana, ya ini. Di sana disebut sebagai Shingon. Kelanjutan dari Tiantai Tiongkok, ya Tendai. Ya, di Korea dan Vietnam itu beda lagi. Di Korea itu disebut Zen itu disebut Seom. Kemudian Huayan itu disebut Hwaeong. Yang pernah belajar Jepang atau bahasa Korea nyambung lah ya. Cara bacanya gimana. Tiantai juga ada di sana disebut sebagai Chentai. Cheontai.
Nah, di Vietnam sebutannya Zen beda lagi atau Chan itu beda lagi. Di sana disebut Thien. Kalau Pure Land itu disebut sebagai Sindhu. Dan satunya menekankan juga berkaitan dengan Sutra Teratai itu Truth Slam. Itu di Vietnam. Jadi Mahayana. Nah, bagaimana Vajrayana? Apakah bagian dari Mahayana? Bisa. Kenapa? Masih satu, nggak jauh dari wilayah Cina, wilayah Tiongkok. Tapi di situ menekankan apa? Mengatakan bahwa Vajrayana adalah kendaraan kendaraan berlian. Jadi fokusnya kalau tadi kendaraan besar menolong banyak orang bodhisatwa, jiwa ulas aslinya yang ditekankan bodhicittanya untuk menolong sesama. Nah, sedangkan di Vajrayana dia menggunakan kendaraan berlian. Ada yang mengatakan bahwa tolong perkuat diri dulu baru bisa bantu orang. Lebih kurang gitu kan. Nah, di situ muncul di India sekitar abad 6 sampai 7 Masehi sebagai perkembangan dari Mahayana. Makanya kalau saya tadi Vajrayana apa bagian dari Mahayana? Iya. Jadi kalau misalkan dibalik tadi ada dua yang penyebarannya lanjut ke Mahayana, nah di Mahayana turun lagi ke Vajrayana berkaitan. Menggabungkan dasar Mahayana, Bodhisattva, Sunyata, dan ulas asih dengan praktek Tantra. Di situ ada mantra, di situ ada mudra, di situ ada mandala, yoga, visualisasi, dan ritual esoterik. Jadi di situ ritual-ritualnya lebih eh, kusyuk ya, lebih ke dalam diri. Nah, Vajrayana ini menyebar terutama di Tibet, Mongolia, Bhutan, Nepal, juga termasuk di Tiongkok. Kalau di Tiongkok itu disebut Mizong. Lalu berkembang jadi di Jepang tadi Shingon tadi ya. Kelihatan nggak itu? Saya takut kekecilan tulisannya. Di Tibet itu ada aliran besar. Empat aliran besar. Aliran itu disebut yang pertama itu Nyingma. Sekolah tertua di Tibet. Abad 8 Masehi dari guru Padma Sambhawa. Kemudian menekankan pada praktek kesempurnaan tertinggi atau Johnson. Lalu Kagyuk dikenal dengan Mahamudra. Meditasi langsung pada hakikat pikiran. Jadi berfokus pada pikiran, pergerakan pikiran, arah pikiran mau diarahkan, ditujukan kemana. Fokusnya sana. Kemudian ada banyak cabang juga. Misalnya Karma Kagyuk dipimpin oleh Karmapa. Sakya lebih terstruktur menekankan pada lamre atau jalan dan buah. Sistem praktek lengkap dari sutra dan tantra. Gelug dipimpin oleh Songkapa. Sekolah ini melahirkan Dalai Lama. Jadi kalau misalkan ditanya Dalai Lama ini dari mana sih? Gelug, gurunya dari Songkapa. Kemudian penekanannya pada logika, filsafat, madhyamaka, dan disiplin monastik. Oke? Tadi saya khawatir kecepatan. Ini kepelanan nggak? Nggak ya? Nah, non-Tibet ada nggak? Wajrayana non-Tibet. Ya tadi sudah disebutkan. Dirangkum lagi ke Wajrayana, kita rangkum. Di Jepang itu disebut Shingon, dibawa oleh Kukai. Abad ke-9 Masehi. Menekankan mantra esoterik. Kata sejati. Tiongkok, Zhenyan. Tantraisme Tiongkok berkembang jadi dinasti Tang. Ya,
Nah, Mongolia dan Bhutan itu mayoritas menganut Vajrayana versi Tibet, Gelug dan Kagyu. Jadi kalau kita lihat letak geografisnya, ya wajar dong ngeling ya. Ngeling karena terlalu dekat. Theravada, gimana? Ada nggak sektenya? Dari tetua tadi kan? Karena ada tetua menekankan penekanan-penekanannya hingga tidak terpecah, fokus pada Nikaya, Mahanikaya dan Dhammayuttika. Itu adalah variasi internal. Jadi penekanan-penekanannya saja. Dia tidak terpecah dalam artian ini cara tradisi ritualnya seperti apa, cara bacanya gimana, itu beda-beda. Tapi di Theravada tidak. Caranya apa variasi internalnya aja, fokusnya di mana. Kemudian tradisi meditasinya itu ada Mahasi, Mahasi Sayadaw, teknik yang terkenal itu fokus pada root. Nanti kita akan belajar tentang di satu sesi kelas berkaitan dengan meditasi. Bukan saya yang ngajar tapi. Kemudian di situ ada Goenka, Pauk, dan Ajahn Chah. Terus pengaruh budaya lokal Sri Lanka, Thailand, dan Myanmar. Ini di Theravada. Nah, Indonesia bagaimana? Masuknya yang mana nih? Awal mulanya. Apakah Indonesia basisnya Mahayana, Vajrayana, atau Theravada? Kita banyak kehilangan sejarah ya. Kerajaan Sriwijaya sampai sekarang pun kita belum ketemu. Di mana letak kerajaan kita pada zaman itu? Ya kan? Padahal katanya itu adalah satu kerajaan terbesar pada masa itu di abad ke-7. Ya kan? Nah, kemudian ada catatan Itsing. Ya kan? Di situ eh, apa namanya? Orang mau belajar ke India ke Sriwijaya dulu. Setelah selesai, balik lagi ke Sriwijaya baru ke Tiongkok. Keren kan? Dan kemudian ada candi-candinya. Candi Borobudur itu kalau kita lihat, itu masuknya ke mazhab mana? Mahayana, Theravada. Ada yang mengatakan itu masuk dalam Mahayana. Kalau dilihat silsilah Dharma Kirti, nyambungnya ke Vajrayana. Ya kan? Oke. Di sini kita sebut Budayana. Apakah aliran? Bukan. Jadi kalau pernah mendengar kata Budayana, apakah Budayana itu adalah aliran satu aliran baru berbeda dari Vajrayana, Tantrayana, itu Mahayana ataupun Theravada? Enggak. Mahayana ini lebih ke kesadaran menuju kebudayaan. Di teks Mahayana, misalkan Sutra Lotus, itu konsep bahwa Theravada, kendaraan pendengar, Srawa Kayana, kemudian kendaraan Buddha soliter, dan kemudian Mahayana. Tapi kalau kita fokusnya kepada Budayana, itu jalan menuju Buddha. Dia tidak mengatakan aliran, akan tetapi ketiga aliran ini apakah digabung? Tidak juga. Hanya menyatakan Budayana jalan menuju jalan jalan Buddha, jalan Buddha. Di situ menggunakan tiga mazhab, ya. Jadi budayanya di sini bukan sekte, filosofi, semua praktik sekte dan jalan spiritual akhirnya mengarah kepada pencerahan Buddha itu terakhir kan. Karena kita tujuannya tetap mau mencapai nibbana dengan menggunakan jalan yang di Buddha tunjuk sebelum parinibbana. Dan kalau Buddhism di era modern seperti tadi ada yang menyebut dari Thich Nhat Hanh, pergerak berkesadaran, itu sudah cukup populer saat ini.
hingga ke Amerika maupun dunia-dunia Barat itu sudah mulai mempelajari ajaran Buddha itu sendiri. Dan ajaran Buddha di sana di dunia Barat mereka mengatakan bahwa menganggap ajaran ini adalah ajaran yang berkaitan dengan filosofi tentang kehidupan. Dan sehingga kalau tadinya eh, mereka berfokus pada yang di atas, setelah pelajarin ajaran Buddha ternyata menyelam dulu ke dalam diri, memperkuat latihan diri melalui jalan tengah tadi. Setelah itu konsep ini berkaitan dengan sains bisa. Mulai awal mulanya dari MC Querad ya, Albert Einstein yang ibaratkan menggunakan kata sunyata tadi, kekosongan. Albert Einstein membuat rumus salah satu faktor digali dari apa yang Buddha sabdakan di situ. Nah, jadi kalau saat ini ajaran Buddha, kadang orang tidak melihat apa labelnya. Yang dilihat adalah dari sisi psikologi, nyambung nggak? Bahkan makanya ada yang namanya ternyata yang kalau di pelajaran sebelumnya tentang psikologi itu dikaitkan dengan ajaran Buddha itu sangat konkret sekali, sangat nyambung gitu loh. Sehingga ada muncul psikologi-psikologi modern yang mengubah itu sehingga bisa diterima oleh semua umat tanpa memandang agamanya apa. Oke. Nah, disinilah munculnya ada Buddhisme sekuler yang tidak mengutamakan satu ritual-ritual akan tetapi praktek-praktek dari mindfulness itu sendiri. Ini yang terjadi saat ini. Ya, seperti Buddha yang sabdakan, mirip banget. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri, berlindunglah kepada dirimu sendiri, jangan mencari perlindungan pada orang lain, berlindunglah kepada Dhamma sebagai pelita. Berlindunglah kepada Dhamma sebagai perlindungan dengan mencari perlindungan. Jangan mencari perlindungan lain. Diga Nikaya 16. Ya, sampai sini saya tadi worry-worry. Sebenarnya materi ini awalnya saya susun cukup banyak. Ada berisi detail-detail gitu ya. Saya khawatir waktunya nggak cukup. Karena kalau terlalu panjang nanti bosan. Betul nggak? Karena ini berkaitan dengan histori, berkaitan dengan sejarah, perkembangan. Yang jadi pertanyaan, jadi Buddha sektenya apa? Kan tadi banyak kan kita bahas sekte-sekte di zaman Buddha, sebelum Buddha, kemudian pas waktu Buddha, pada masa Buddha nggak menjadi satu kan. Kemudian setelah Buddha Parinibbana banyak sekali sekte yang muncul. Jadi pertanyaan, Buddha sektenya apa? Ada nggak? Buddha sendiri? Nggak ada. Memang tidak ada. Jadi kalau misalnya saya tadi ngomong dari awal, eh kalau langsung saya tanya, Buddha sektenya apa? Atau sudah nggak ada, ya udah bubar kita. Tapi dengan mengenal ini, setidaknya kita tahu perpecahan aliran-aliran kenapa bisa terjadi. Karena adanya fokus-fokus pada ajaran-ajaran Buddha, sutta mana yang ditekankan di situ. Kalau dibilang tentang bodhicitta, di Theravada tidak menekankan itu. Pendisiplinan diri ada di Theravada. Oke, Vinaya di Theravada lebih ketat. Megang duit aja nggak boleh. Oke, nah inilah dari bahasan kita tentang sekte versi Buddhis, aliran dari ajaran Buddha itu sendiri yang hingga saat ini masih banyak
yang mengaku Buddha mengatakan ini loh agama Buddha, apakah menekankan ajaran Buddha itu sendiri? Oke, baik. eh jam berapa sekarang? 10. Nggak lama kan? Lama nggak tadi? Tapi membosankan. Jujur pada waktu saya membuat ini aja sampai, aduh ini mau mulai dari mana ya? Ngambil ngambil satu detail-detail itu ya, itu sampai gimana? Ya, mana yang sempat tadi waktu waktu saya menyusun itu ada kecampur dengan aliran Weda tadi. Akhirnya saya buang-buang. Ya, akhirnya ya terkumpul ya ini. eh Pada zaman setelah Buddha Parinibbana ada satu tokoh yang luar biasa, Raja Asoka. Dia berubah dari kejam menjadi sangat penyayang sehingga hukum untuk hewan pun ditiadakan. Dia membangun satu pilar untuk kesetaraan sektor yang ada, kemudian ditekankan pada mereka yang bisa menyebarkan ajaran Buddha. Raja Asoka mengirim utusan sampai keluar-keluar daerah beliau untuk mengajarkan ajaran Buddha itu sendiri. Itu luar biasa mulai berkembang pesatnya di situ. Itu kejadian setelah 200 tahun setelah Buddha Parinibbana. Jadi kalau pada waktu 100 tahun itu mulai muncul konsili pertama, terbentuk tadi dua kelompok dari berbagai daerah, hingga pas setelah 2000 tahun eh, Raja Asoka menyatukan itu, kemudian menyebarkan lagi ajaran tentang luas asih dan cinta kasih yang Buddha ajarkan. Oke. Nah, itu tadi sempat mau masukkan ke situ, tapi kan Raja Asoka bukan rasa itu kan. Jadi saya nggak masukin keluar dari presentasi kita.